Jadi ceritanya, satu kejadian mistis yang berbau-bau pocong tuh menurut gue serem banget, Bih, Nat. Sepakat gue. Dan gue dapet cerita ini nih, ada kejadian mistis yang ada sangkut pautnya sama pocong dan kain kafan. Ada satu keluarga yang tinggal di Jakarta tahun 2009-an. Mereka ini keluarga yang terbilang cukup bergelimang harta lah. Keluarga ini isinya ada bapak, ibu, dan satu anak. Nah, anak ini nih cewek masih kecil, umur sekitar 10 tahunan lah. Bapaknya kita sebut aja namanya Pak Adi, ibunya itu Bu Nunu, dan anaknya ini kita sebut aja namanya Septi. Jadi mereka ini bisa kaya raya, katanya karena bersekutu sama iblis, Bih, Nat. Awalnya mereka ini nikah di tahun 1998. Mereka tuh melarat banget hidupnya. Pak Adi dan Bu Nunu nih kayak nggak ada kerjaan sama sekali, karena Pak Adi tuh kena PHK dari kantornya. Mereka tuh lontang-lantung, nggak ada pemasukan sama sekali. Dan mau nggak mau, mereka harus ngelakuin segala cara buat ngehidupin keluarga mereka lah. Ditambah Bu Nunu nih baru sadar, kayaknya tuh dia hamil, karena badannya mulai nggak enak dan udah telat mens. Oke. Saking capeknya dan pusingnya, Pak Adi nyari cara. Akhirnya dia kepikiran buat pakai ilmu hitam, biar dia bisa dapat uang yang banyak banget. Dia carilah orang tuh yang punya koneksi sama perdukunan atau hal mistis. Singkat cerita, dapat nih Pak Adi dari temennya. Temennya itu punya kenalan dukun yang bisa bikin keluarga Pak Adi kaya raya katanya. Nggak pakai basa-basi, Pak Adi langsung ngajak ketemu dukun ini di malam itu. Pas ketemu dijelasin lah sama dukun ini apa aja yang harus dilakuin sama Pak Adi sampai konsekuensinya itu apa. Dukun ini bilang katanya dia tuh harus ngambil 7 kain kafan dari kuburan dalam waktu maksimal 3 hari. Dan dia harus numbalin 1 orang pas beberapa tahun kemudian pas keluarga Pak Adi dan Bu Nunu udah sukses. Karena Pak Adi datang sendiri ke dukun ini, dia tuh nggak berunding sama sekali tuh Bihnat sama Bu Nunu. Pak Adi langsung ngambil tawaran itu dan dia tuh langsung mutusin buat mengiyakan omongan dukun itu. Akhirnya di dini hari jam 2 pagi, abis Pak Adi keluar rumah si dukun ini, dia tuh langsung jalan ke TPU terdekat buat ngebongkar kuburan dan ngambil kain kafannya. Wow. Berani banget. Nah pas dia sampai TPU-nya, dia tuh bener-bener ngendep-ngendep kayak nyari tempat yang sepi biar dia tuh gak ketahuan orang. Pak Adi jalan lah ke satu blok yang kosong dan dia tuh langsung tuh ngambil cangkul terus dia bongkar di satu malam itu buat ngambil beberapa kain kafan. Pas dia bongkar, dia ngeliat banyak banget tuh yang udah tinggal tulang. Ada yang mayatnya masih kelihatan organnya sambil dimakanin ulet. Aduh. Pokoknya tuh apapun yang ada di depan dia tuh dia nggak peduli. Yang penting dia bisa ngambil kain kafannya terus cabut. Akhirnya dapatlah dia 7 kain kafan. Dia langsung tuh buru-buru ngebalikin tanah galiannya dan cabut. Hokinya tuh dia bener-bener nggak ketahuan sama sekali Bihnat. Pas lagi ngebongkar makam malam itu. Kan tadi gue bilang maksimal 3 hari kan sama dukunnya buat ngasih si kain kafan itu. Iya. Nah nggak nyampe 3 hari, kebesokannya dia tuh langsung tuh balik ke dukun itu buat ngasih kain kafannya. Akhirnya mulailah ritual-ritual yang macem-macem yang gue juga nggak dapet detailnya apa aja ritual yang dilakuin sama dukun ini. Intinya selama semalaman ini Pak Adi ngelakuin ritual itu, dan pas jam 3 pagi dia ngelihat 7 kain kafan yang dia curi itu tuh semua keisi sama uang banyak banget Bihnat. Jadi kayak semua usaha dia tuh works banget gitu loh. Dia tuh jadi kaya raya dalam semalam. Pulang ke rumah, Pak Adi tuh langsung ngebawa semua uang hasil ilmu hitam itu dan langsung dikasih lah ke Bu Nunu. Bu Nunu bener-bener kaget banget dan gak nyangka kayak suaminya tiba-tiba bisa bawa uang sebanyak itu yang tadinya melarat kan. Pak Adi ngomong terus terang lah akhirnya ke Bu Nunu, dia dapat uang itu dari mana. Semua dijelasin ke istrinya, tapi satu hal soal tumbal di beberapa tahun kemudian itu nggak dijelasin sama Pak Adi. Bu Nunu kontra banget awal lebih soal hal ini. Tapi Pak Adi tuh bener-bener ngeyakinin istrinya dan ngejanjin kalau hidup keluarga mereka tuh bakal aman aja dan tentram banget. Sampai akhirnya Bu Nunu ngiyain tuh dan menerimalah semua usaha suaminya.